Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bambang Wijaya. Saya adalah seorang gembala jemaat dan juga melayani di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, serta di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Hari ini kita akan meneruskan Bible Study kita. Kalau minggu yang lalu kita telah mempelajari Kitab Bilangan pasal 12, hari ini kita akan mempelajari Kitab Bilangan pasal 16. Di dalam bahasa Inggris terdapat pepatah yang berbunyi, "Don't judge a book from its cover." Jangan menilai buku dari sampulnya. Sebab bisa saja sampul buku itu nampak menarik, padahal isinya tidak berbobot. Maksudnya, jangan menilai orang dari penampilan lahiriah yang bersangkutan. Sebab bisa jadi penampilan orang tersebut nampak keren, memukau, dan menarik hati. Namun begitu saudara meleng sedikit, dompetmu hilang melayang. Nah, kalau sekadar dompet yang lenyap, walaupun merupakan suatu kerugian yang menyakitkan, hal itu masih mendingan. Karena uang dalam dompet masih dapat dicari lagi. Persoalannya tidak jarang karena terpesona oleh penampilan dari pribadi tertentu, akibatnya orang tidak dapat berpikir dengan jernih. Sehingga ia terpengaruh, terbawa, dan terperosok ke dalam jurang yang meruntuhkan masa depan. Bukankah hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Berarti dalam hal kepemimpinan, tak cukup orang memerlukan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Namun juga diperlukan watak yang baik. Sehingga memungkinkan yang bersangkutan membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungannya. Apabila kemampuan untuk mempengaruhi orang lain biasa diistilahkan sebagai karisma, maka watak biasa disebut sebagai karakter. Dengan kata lain, tak cukup seorang pemimpin memiliki karisma yang luar biasa sehingga mampu mempengaruhi orang banyak. Ia juga perlu memiliki karakter yang mulia. Itu sebabnya ada pepatah yang lain dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Charisma might open doors, but character will keep you in the building." Karisma dapat membuka pintu-pintu gedung. Namun karakter akan menjaga saudara untuk tetap berada di dalam gedung tersebut. Artinya, karisma akan memungkinkan saudara menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh. Namun karakter yang akan memungkinkan saudara tetap menjadi seorang pemimpin yang gemilang sampai akhir. Alias diperlukan karakter yang baik agar saudara dapat finishing well, yaitu mampu menyelesaikan kehidupanmu dengan tuntas sampai pada akhirnya. Kalau demikian, karakter apa saja yang harus ada dalam diri seorang pemimpin? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, adalah baik kalau saya menjelaskan terlebih dulu bahwa berbicara tentang pemimpin perlu dipahami bahwa yang saya maksudkan di sini bukan sekadar pemimpin dalam suatu organisasi, namun pemimpin dalam arti yang luas. Seperti misalnya pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam pelayanan, bahkan termasuk kemampuan untuk memimpin kehidupan kita sendiri. Sebab apabila orang tidak mampu memimpin hidupnya sendiri, tentu ia tidak akan dapat diharapkan memimpin orang lain. Bagaimana ia dapat memimpin orang lain kalau ia tidak mampu memimpin dirinya sendiri? Kembali kepada pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Karakter apa saja yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin? Di dalam Alkitab disebutkan berbagai karakter. Di antaranya yaitu yang dapat kita lihat dalam diri Musa, sebagaimana yang ditulis dalam Kitab Bilangan pasal 16. Di dalam pasal ini dicatat gugatan yang dilakukan oleh 4 orang Israel terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Bukan itu saja, mereka juga berhasil mempengaruhi 250 orang-orang kenamaan di antara bangsa Israel untuk mendukung pemberontakan yang mereka lakukan. Ini merupakan salah satu pemberontakan yang sangat serius yang dihadapi oleh Musa dalam masa kepemimpinannya selama 40 tahun atas bangsa Israel. Namun melalui peristiwa tersebut kita dapat melihat
kualitas dari karakter Musa. Kualitas yang menyebabkan dirinya patut disebut sebagai seorang pemimpin yang berbobot. Bukan hanya bermutu di dalam penilaian manusia, namun juga di mata Tuhan. Karakter yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian, dalam bentuk dan lingkup apapun kepemimpinan yang kita sandang, kita dapat menyelesaikannya dengan baik atau finishing well. Untuk melihat karakter dari Musa ini, saya ajak saudara untuk terlebih dulu membaca Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3, yaitu tentang peristiwa pemberontakan tadi. Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Jisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Di sini disebut nama 4 orang yang berasal dari 2 suku. Yaitu seorang dari suku Lewi dan 3 orang dari suku Ruben. Ingat, bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam ibadah di kemah suci. Nama orang yang berasal dari suku Lewi tersebut adalah Korah. Sedangkan 3 orang yang berasal dari suku Ruben tadi adalah Datan, Abiram, dan On. Di ayat 2 dicatat bahwa mereka mampu mempengaruhi 250 orang Israel untuk ikut memberontak terhadap Musa dan Harun. Ke-250 orang tersebut bukan orang-orang biasa, namun adalah orang-orang yang kenamaan. Dari situ dapat dilihat bahwa keempat orang tadi, Korah, Datan, Abiram, dan On, adalah para pemimpin. Kepemimpinan yang terlihat dari pengaruh mereka yang luas, sehingga mampu mempengaruhi ratusan orang kenamaan. Memang, berbicara tentang kepemimpinan, kita tidak sekadar berbicara tentang jabatan. Sebab pada dasarnya kepemimpinan adalah pengaruh. Siapa yang mampu mempengaruhi orang lain, dialah pemimpin. Kalaupun ia tidak menduduki jabatan apapun juga, namun selama ia mampu mempengaruhi orang lain, maka yang bersangkutan adalah seorang pemimpin. Semakin luas pengaruhnya, maka semakin besar pula kepemimpinan orang tersebut. Sebaliknya, walaupun seseorang menduduki jabatan kepemimpinan, namun apabila ia tidak memiliki pengaruh terhadap orang lain, maka sebenarnya orang tersebut bukanlah seorang pemimpin. Dengan melihat luasnya pengaruh dari Korah, Datan, dan Abiram, dan On, maka dapat kita simpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki karisma yang hebat. Namun sayang, karisma tersebut tidak ditunjang dengan karakter yang baik. Sehingga sebagaimana yang kita lihat di ayat 3, mereka tidak mampu mengendalikan ambisi dalam diri mereka. Dan oleh karena itu, mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Musa yang ditetapkan Allah untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke negeri Kanaan. Dan Harun yang dipilih Allah untuk menjadi imam besar yang melayani ibadah di dalam kemah suci. Sekarang, apabila kita melihat tanggapan Musa terhadap pemberontakan Korah, Datan, Abiram, dan On, beserta 250 orang tadi, maka kita dapat melihat keluhuran dari karakter yang ada dalam diri Musa. Setidaknya ada 3 karakter yang mulia yang nampak dalam sikap Musa di tengah pemberontakan tersebut. 3 karakter yang perlu bertumbuh dalam diri kita dan yang akan menjadikan kehidupan kita berbobot di mata Tuhan.
Ketiga karakter yang harus ada dalam diri seorang pemimpin tersebut adalah yang pertama, yaitu rendah hati. Rendah hati artinya tidak membangga-banggakan diri atas apa yang telah kita capai dalam hidup kita. Orang yang rendah hati bila mengalami keberhasilan, ia tidak akan menempuk dada dan berkata, ini adalah karena saya, ini adalah karena kehebatan diriku, ini adalah karena upaya dan jerih lelahku. Tidak, ia tidak akan berkata demikian. Sebaliknya yang bersangkutan menyadari bahwa semua yang ia capai dalam hidupnya adalah karena anugerah Tuhan. Kalau ia mampu meraih keberhasilan, itu karena Tuhan. Bahkan kalau dirinya dapat menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin, maka hal tersebut juga bukan karena ia pantas untuk menjabatnya. Dan bukan karena ia hebat sehingga mampu mencapai kedudukan tersebut. Bukan. Tetapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Sikap itulah yang dapat kita lihat dalam diri Musa. Sebagaimana yang ditulis di dalam Bilangan pasal 16 ayat 4-7. Di situ dicatat tanggapan Musa terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Korah dan ketiga orang sekutunya beserta para pendukung mereka. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Bilangan pasal 16 ayat 4-7. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini. Ambillah perbaran-perbaran hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhkanlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Korah dan teman-temannya, Musa tidak berkata, siapa kalian sehingga hendak menggugat kepemimpinan kami berdua, aku dan Harun? Apakah peranan dan jasa yang telah kalian lakukan dalam kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Mujizat apakah yang telah kalian pernah lakukan? Tidakkah kalian ingat bagaimana aku dan Harun dipakai Tuhan untuk mendatangkan 10 tulah atas bangsa Mesir? Bukankah kalian ada di sana ketika aku mengacungkan tongkatku sehingga laut tebrau terbelah dan orang Israel dapat menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering? Bukankah mujizat-mujizat yang hebat itu merupakan tanda bahwa kami memang pantas untuk memimpin bangsa Israel ini? Bukan. Bukan itu yang dilakukan oleh Musa. Ia tidak menepuk dada dan mengungkit-ungkit kehebatan dirinya. Sebaliknya yang ia lakukan seperti yang dicatat di ayat 4 adalah sujud ke tanah sebagai pernyataan bahwa ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 5-7 ia berkata bahwa kalau dirinya dan Harun sekarang memimpin bangsa Israel, hal itu adalah karena Tuhan yang memilih mereka berdua. Oleh sebab itu ia meminta agar esok hari orang-orang yang memberontak tersebut datang menghadap Tuhan dengan membawa ukupan atau dupa. Apabila Tuhan menerima persembahan dupa yang mereka bawa, maka berarti Tuhan memilih mereka untuk menjadi pemimpin dan imam. Kalau Tuhan tidak berkenan menerima persembahan mereka, berarti Tuhan tidak memilih mereka, namun memilih Harun dan Musa. Itulah wujud dari kerendahan hati dalam diri Musa. Ia tidak membanggakan kehebatan dirinya, namun dengan rendah hati berkata, bahwa kalau ia dan Harun menjadi pemimpin, maka hal itu adalah karena anugerah Tuhan. Bukan itu saja. Kalau ternyata esok hari, Allah mengalihkan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel kepada Korah dan teman-temannya, ia tidak akan bersikukuh mempertahankan jabatan yang ia sandang. Dengan sukarela ia akan menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada mereka. Itulah kerendahan hati yang luar biasa dalam diri Musa yang harus menjadi karakter dari semua kita. Selanjutnya yang kedua, karakter seorang pemimpin yang benar adalah tulus. Tulus artinya memiliki integritas yang tinggi
dan tidak memiliki niatan jahat yang tersembunyi. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan adalah terpadu atau integrated. Itulah karakteristik dari seorang yang tulus. Dengan kata lain, antara sampul dengan isinya adalah sama. Sehingga isinya seindah sampulnya. Isi hati yang bersangkutan sama dengan penampilan dirinya. Karakter ini dapat kita lihat dalam diri Musa. Yaitu dari pernyataan yang ia ucapkan di hadapan Allah. Kata-kata yang ia ucapkan sebagai tanggapan kepada pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Datan dan Abiram terhadap niatan Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pemutarbalikan fakta yang dilakukan Datan dan Abiram dan mereka jadikan sebagai alasan dalam menolak undangan Musa agar mereka menemui dirinya guna menyelesaikan pemberontakan mereka. Hal tersebut dicatat di ayat 12-14. Di situ ditulis bahwa Datan dan Abiram menuduh Musa bahwa ia memiliki maksud yang buruk dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebaliknya dia berkata bahwa Musa telah memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan dan membawa mereka ke negeri Kanaan yang limpah dengan susu dan madu, seperti yang Tuhan janjikan. Datan dan Abiram telah memutar balik kenyataan tersebut. Justru mereka berkata kepada Musa, engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan negeri perbudakan. Untuk kami mati di padang gurun. Di ayat 14 mereka berkata, bahwa dengan demikian Musa telah mengelabui orang Israel. Fitnah yang mereka ucapkan ini membangkitkan amarah dalam diri Musa. Sehingga dari ayat 15 dicatat sebagai berikut. Bilangan 16 ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa. Dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Di sini Musa berkata kepada Tuhan tentang ketulusan hatinya dalam memimpin bangsa Israel. Ia berkata bahwa ia tidak pernah mencari keuntungan dari orang-orang yang ia pimpin. Dan tidak pernah ia melakukan kejahatan kepada mereka. Pernyataan Musa ini bukanlah dengan maksud untuk membanggakan dirinya di hadapan Allah, namun untuk memohon keadilan Allah atas fitnah yang diucapkan oleh Datan dan Abiram terhadap dirinya. Memang, tidak jarang seorang pemimpin harus menghadapi fitnah seperti itu. Di dalam hal ini, tindakan Musa adalah sangat tepat. Sebaliknya dari membela dirinya sendiri, ia memohon agar Allah membela dirinya. Sebaliknya dari mencari keadilan dari manusia yang belum tentu akan ia peroleh, Musa memohon agar Allah bertindak sebagai hakim atas ketidakadilan yang ia alami. Di samping itu, dari kata-kata Musa ini kita juga dapat melihat teladan dari karakter seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang benar, bukan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Apalagi memanfaatkan orang-orang yang ia pimpin demi kepentingan dirinya. Justru sebaliknya, dengan tulus membawa orang untuk semakin mengenal Allah dan bukan untuk memuja dirinya. Peringatan tentang pentingnya sikap tulus ini ditulis di belakang mimbar di gereja Circular Road Baptist Chapel di Calcutta, India. Setiap pengkhotbah yang berdiri di belakang mimbar dari gereja yang didirikan oleh Eustace Carey, kemenangan dari tokoh gerakan misi yang sangat legendaris, William Carey, akan melihat tulisan yang berbunyi, Sir, we would see Jesus, di hadapan mereka. Sir, we would see Jesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Kutipan dari kata-kata yang diucapkan oleh beberapa orang Yunani kepada Filipus, salah seorang murid Yesus. Seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 12 ayat 21. Melalui kalimat yang diukir di belakang mimbar tersebut, Eustace Carey ingin mengingatkan semua pengkhotbah yang berkhotbah di gereja yang ia dirikan itu. Agar dalam berkhotbah, mereka tidak membangga-banggakan diri mereka sendiri. Sebab yang diperlukan oleh jemaat adalah bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan.
dan bukan bertemu dengan si pengkhotbah melalui bualan tentang diri mereka sendiri. Ya, seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pribadi yang hidup dalam watak yang tulus, yaitu tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sekarang yang ketiga, karakter seorang pemimpin yang benar adalah kasih. Sehingga dengan demikian ia menjalankan kepemimpinannya karena dorongan motivasi kasih. Kasih yang membuat yang bersangkutan tidak mementingkan dirinya sendiri, namun rela mengabdi demi kebaikan dari orang-orang yang ia pimpin. Karakter yang mulia ini dapat kita lihat dalam diri Musa, yaitu dalam sikap yang bersangkutan ketika mendengar bahwa Allah bermaksud untuk memusnahkan orang-orang Israel yang terpengaruh oleh Korah dan teman-temannya, sehingga mereka ikut-ikutan dalam menentang Musa. Sebaliknya dia bersukacita karena melihat bagaimana Tuhan membela Harun dan dirinya, yaitu dengan berniat untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang memberontak itu. Segera Musa memohon belas kasihan Allah bagi mereka. Hal itu ditulis di ayat 20 sampai 22. Bilangan pasal 16 ayat 20 sampai 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Di dalam doanya ini, Musa memohon agar Allah tidak menimpakan murkanya atas orang-orang yang hanya ikut-ikutan memberontak karena terpengaruh oleh Korah dan teman-temannya tadi. Bukan sekali itu saja Musa melakukan hal seperti ini. Hal itu kembali ia lakukan sehari sesudah Allah menghukum Korah dan teman-temannya. Memang Allah menghukum mereka dengan membuat tanah terbelah sehingga mereka dan seisi rumah beserta harta mereka terkubur hidup-hidup dalam tanah. Kemudian Allah menghanguskan ke-250 orang pendukung Korah dengan api. Di ayat 41 sampai 50 dicatat bahwasanya keesokan harinya kembali memberontaklah bangsa Israel. Mereka beranggapan bahwa Musa telah mengakibatkan orang-orang tersebut dihukum oleh Allah. Sebagai tanggapan terhadap pemberontakan mereka, kembali Allah menghukum bangsa Israel. Bahkan ia berniat untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak tersebut. Menanggapi niatan Allah ini, Musa segera menyuruh Harun untuk membakar dupa dan berdiri di tengah-tengah jemaah Israel guna melakukan pendamaian bagi mereka. Yaitu supaya tulah yang Allah jatuhkan atas umat yang memberontak itu segera berhenti. Itulah karakter kasih dari seorang pemimpin. Mengasihi orang yang memberontak terhadap dirinya. Karakter kasih, kerendahan hati, dan ketulusan seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kepemimpinan Musa. Dalam kasih, kerendahan hati, dan ketulusan, ia mengemban tugas yang Allah berikan pada dirinya, yaitu memimpin bangsa yang sangat sulit untuk dipimpin dalam melewati perjalanan di padang gurun yang penuh dengan tantangan. Dengan setia, ia mengantar mereka sampai ke perbatasan negeri Kanaan, walaupun ia sendiri tidak dapat memasuki negeri itu. Karakter rendah hati, tulus, dan kasih seperti itu pula lah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Dia yang adalah sang penguasa alam semesta, rela merendahkan dirinya, datang ke dunia sebagai seorang manusia, melayani dalam ketulusan, dan mengorbankan diri dalam kasih sampai mati di kayu salib. Bagi kita,
manusia yang berdosa. Melalui pengorbanannya itu, ia membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa, serta membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karakter seperti itu yang ada pada Yesus dan Musa yang harus mewarnai kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pergaulan, maupun pelayanan kita. Hanya dengan karakter yang mulia seperti itulah, maka kita akan dapat menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini dengan finishing well. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Mohon agar Tuhan mengubah hidup kita. Agar hidup kita dapat menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan taruhkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan tentang karakter kasih, kerendahan hati, dan ketulusan. Tolong kami untuk hidup mengikuti teladan-Mu, sehingga hidup kami yang satu kali ini dapat menjadi pelita di tengah kegelapan, garam di tengah gambaran dunia. Hidup kami membawa pengaruh yang positif dimanapun kami berada. Dalam rumah tangga kami, dalam pergaulan kami, di lingkungan kerja kami, di dalam hidup sehari-hari. Sehingga di dalam nama itu, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.